yang bunuh tadi tuh, subuh itu dia bunuh, subuh itu dia ngilang dari pulau itu. Secepat itu. Itu aja membunuh, udah sadis sekali bunuh, darah nggak ada. Itu pas diangkat mayat tuh, pertama nggak tahu tuh bahwa lidahnya itu putus. Pas orang tuh ngangkat mayat itu, lidahnya tuh campak. Nah di situ baru tahu bahwa itu lidah tuh putus. Sampai putus lidah tuh kayak mana dia bacot. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kawan-kawan. Pada malam hari ini kita mau podcast santai lagi kan, yaitu kisah masa lalu gitu kan. Ini kisah nyata nih, aku mau cerita nih bro. Kisah nyata ini terjadi di kampung aku. Waktu itu aku masih kelas 6 SD tuh. Tapi ini memang nyata, mayat di samping rumah aku sendiri. Nyata, mayat di samping rumah aku. Oke, sebelum kita panjang lebar gitu kan membicarakan tentang kejadian nyata ini kan, tapi kejadiannya hanya masa lalu kawan-kawan. Tapi ekstrim sekali ini, pembunuhan. Oke Wak, tadi kerja Wak? Kerja Wak. Lancar Wak kerja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat bro, kerja jangan pilih-pilih zaman sekarang. Jangan gengsi gitu kan. Kalau gengsi nanti jadi beban hidupmu. Betul tak Wak? Betul. Ya minum Wak, minum. Dari mana tadi? Dari rumah Wak. Kalau malam-malam gini apa kegiatan Wak? Tak adalah biasa je rebahan. Scroll TikTok. Oh iya. Scroll. Tengok-tengok ayam ayam ya kan. Iya betul. Mau bentar lagi mau tahun 22. Tahun 22 kan. Jadi banyak ayam murah-murah, Bang. Ayam apa tuh? Ayam apa tuh yang murah tuh, Pak? Oke, Bro. Sebelumnya kita lanjutkan dulu. Mohon dulu pada kawan-kawan semua, mohon di subscribe bro. Oke bro, karena subscribe itu gratis. Gua doain gitu kan, kalian yang telah support gua, yang telah subscribe channel ini, gua doain kalian cepat-cepat sukses gitu kan. Amin amin ya Allah gitu kan. Berkat kalian lah saya sampai detik ini gitu kan. Sampai ya belum ngapa-ngapain. Sampai belum bisa ngapa-ngapain gitu kan, masih jadi beban keluarga. Oke, langsung aja kita mulai gitu kan. Subscribe dulu, subscribe. Jadi gini Wak, ada suatu hari gitu kan di kampung aku gitu kan, kalau hari pasar gitu kan cuman 1 minggu 1 kali pasar Wak. Macam itu ibaratnya tuh pasar ikan, pasar sayur, pasar baju. Cuman 1 minggu 1 kali, yaitu di hari Sabtu Wak. Jadi bapak aku nih tukang buruh pasar itu Wak. Pasar itu misalnya dari pulau lain gitu, datang ke pulau kami. Impor. Jadi harus diburu gitu kan barang-barangnya untuk naik ke pasar gitu kan. Itu bapak aku. Jadi subuh-subuh tuh bapak aku dibangunkan sama kawannya bapak aku. Ini nama bapak aku kan. Kata bangun mat, ada mayat dekat samping rumah kau, kata kan. Terkejut lah bapak aku tadi. Betul sikit, kata bapak aku. Iya, sini kata kawan bapak aku tadi. Tuh nyata bro, ada bro. Wih, sadis Wak. Di sini kebelah. Habis kena tembak pakai tuntak parang atau semurai tak tahu lah. Itu belah sini, habis Wak sini. Kayak mau putus gitu. Lidah putus. Jari nih 3 biji nih putus. Aneh itu darah tak ada. Setitis darah pun tak ada di situ. Ada cerita-cerita tuh. Dia gini, awal ceritanya tuh kejadiannya tuh balas dendam Wak. Balas dendam. Jadi gua sebutlah namanya dulu kan. Si Pian ini yang bunuh nih Pian.
Sebetulnya yang bunuh ini bukan Pian namanya, tapi kita tak boleh nyebut nama orang. Itu nama samaran lah. Dia nama samaran. Si Pian ini dia punya abang itu waria. Abangnya tuh kena bunuh Pak di kebun-kebun, kayak di ladang gitu. Si waria itu tadi. Di ladang padi, ladang beras. Kan kalau di sawah-sawah gitu kan pasti ada pondok gitu kan untuk orang berteduh gitu kan di tengah-tengah sawah. Di situ dibunuh. Ketahuannya bahwa dia dibunuh tuh udah 1 minggu Wak, udah membusuk mayat tuh di gubuk itu, di gubuk sawah tuh tadi. Jadi yang ketahuan tuh petani situ kayak ada bau menyengat gitu kan di sawah tuh kan. Itulah orang tuh ngecek, ternyata ada mayat udah membusuk Wak. Jadi si Pian nih tadi, adiknya nih tadi cari tahu itu udah berapa tahun kan, tak dapat juga siapa yang bunuh abangnya, udah berapa tahun dulu tak ketahuan gitu kan, tak tahu siapa yang bunuh abangnya tadi, yang waria itu tadi. Dia masih mencari. Jadi pas waktu malam pas Sabtu tadi dia duduk minum di kafe lah gitu kan, di kafe sama kawan-kawan dia ramai gitu kan, sama orang kamu sebelah gitu kan. Ibarat sama kawan-kawan dia lah, ibarat pesta minum lah malam itu. Jadi udah mabuk berat sampai jam 7 subuh tuh. Jadi yang bunuhnya tuh ada di situ. Jadi taunya tuh pas sudah mabuk berat tadi kan, mungkin si Pian ini tadi udah tahu bahasa itu pembunuhnya tuh, tapi dia pengen tahu jelas, dia ngomong sendiri, jadi dipancingnya dengan minuman. Minum mungkin ditanyanya mungkin gitu kan, kok pernah tak ini bunuh ini. Jadi dia jawab, dia yang bunuh itu abangnya tadi itu. Dan dia udah tahu itu, dia pergi start motor, langsung pergi kan balik rumah, ambil parang dengan sahwat, parang tuh asah subuh tuh ngasah dia ke parit, dia ngasah kan. Terus ada tetangganya dia nih tadi, engkau kenapa ngasah parang subuh katanya. Dia diam aja. Dan biasa dia di start yang motor lagi, pergi dia ke kafe itu tadi. Pas sampai ke kafe itu tadi, yang membunuh tadi tuh udah tak ada, lari. Ibarat lari ke hutan gitu, lari kan udah tak ada. Jadi si pembunuh tuh tadi dia punya keponakan, entah saudara, entah adik kandung, nggak tahu lah tuh kan. Jadi itu yang ada, jadi otomatis dia balas dendam ke situ. Tapi kejadiannya tuh, dibunuhnya tuh tak tahu di mana, tak ada bekas sampai sekarang, nggak tahu di mana lokasinya dibunuh tuh. Itulah tahu-taunya di samping rumah aku tuh udah ada mayat. Udah ada mayat itu, sebo semua. Dia yang bunuh itu tadi si Pian yang bunuh tadi tuh, subuh itu dia bunuh, subuh itu dia ngilang dari pulau itu. Secepat itu Itu ajaibnya, entah ilmu apa yang dipakainya. Itulah, itu ya orang gampar. Jadi udah itu sebo orang polisi pun datang, apa semua datang. Jadi yang bunuh abangnya tadi tuh pas malam itu dicari si Pian itu, dia kabur. Pas udah tahu bahwa saudaranya ini kena bunuh, baru dia sebo. Itu waktu itu kan gua ada di situ tuh, di posisi itu sebo tuh pakai parang ini golok, ngejar orang, ngejarin kawannya si Pian itu tadi. Dikejar-kejar tak dapat. tapi dia ada ke situ. Yang ngejar kawan si Pian, yang si Pian tuh udah tak ada, udah hilang dari pulau tuh. Gitu kan, udah berapa hari tak ada kabar
si Pian ini tadi yang bunuh itu tadi tak tahu keberadaannya kemana. Tak ada kabar. Sampai sekarang pun aku tak tahu dia itu ngilang deh kemana. Terus sudah berapa bulan kemudian ada dengar kabar dia dekat daerah Kampar sana. Ada Kampar sana ada jumpa orang. Tapi tak tahu entah kasus dia masih di jalan tapi masih dilindung-lindung. Kita nggak tahu kan. Waktu itu udah lama betul itu kejadian waktu entah tahun 2007 entah tahun 2008. Itu aku masih kecil kali, masih kelas 6 SD di samping rumah aku. Jadi kejadian itu, setelah kejadian itu setiap malam orang meronda-ronda tuh di kampung situ mencari saudaranya si Pian ini tadi. Otomatis kan darah harus dibalas dengan darah. Sedangkan rumahnya itu kejadian di sebelah rumahku. Jadi kayak mana? Setiap malam orang meronda bawa parang itu, bawa semurai, bawa parang setiap malam, setiap hari tahu ada yang bawa senjata dia. Tidak ada jumpa Tak ada jumpa dia. Jadi itulah kejadian yang ibarat memang sadis kejadian itu. Itu mayat itu pun di sebelah rumahku. Itu kejadian memang terjadi nyata di depan mata sendiri. Oke, intinya tuh kita janganlah mencari musuh gitu kan, karena musuh itu ibarat menjerat kita gitu kan, membuat kita nggak nyaman gitu kan. hindarilah musuh kalau bisa. Nah, hindari musuh, baik-baik aja gitu kan. Oke bro, itu kisah nyata bro, kejadian di Pelalawan, Kuala Kampar. Yang anehnya tuh dia membunuh, udah sadis sekali bunuh, darah nggak ada. Itu pas diangkat mayat tuh, pertama nggak tahu tuh bahwa lidahnya itu putus. Pas orang tuh ngangkat mayat itu, lidahnya tuh campak. Nah di situ baru tahu bahwa itu lidah tuh putus. Sampai putus lidah tuh kayak mana dia bacot. Sadis. Oke, kemarin kan engkau sempat ada bisnis lah kan, maksudnya tuh rental kamera. Itu kan biasanya tau lah anak-anak muda ada juga yang jengkel, yang telat ataupun yang merusakkan barang-barang tuh selalu jadi masalah kan. Maksudnya itu kekerasan tak tuh? Oke, aku mohon maaf di sini pada kawan semua yang dulu pernah masalah sama aku, kan? Ibarat yang banyak sekali membenci aku sampai aku mau keluar kemana-mana pasti banyak yang mengincar aku. Oke, aku di sini mohon maaf, aku udah nggak kayak dulu lagi, kan? Aku tobat. Oke bro, oke cukup sampai di sini wah. Nanti lagi sambung lagi. Oke bro, intinya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bro. Gua doain kalian masuk surga, amin.